Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya belum mendengar suara Bapak Ibu semua. Shalom. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Coba Bapak Ibu lihat ke kanan dan ke kirinya dulu. Kasih jempolnya yang terbaik, katakan, kita punya Tuhan yang luar biasa malam hari ini, amin. Wajah-wajah yang bersuka cita, wajah-wajah yang penuh dengan kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Seberapa banyak kita yang rindu, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sekali lagi. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita mau tundukkan kepala. Kita mau satu hati berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami datang dengan penuh kerinduan kepadamu Bapa. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena kami percaya ketika kami menyembah Engkau, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika kami menyembah Tuhan, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, bahkan ada kelepasan, ada kelegaan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun orang yang terluput dari Engkau Tuhan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Kami tidak hanya mau diam di pelataran Bapa, tapi kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmati Engkau, kami mau menghargai Engkau, dan kami mau menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang siap untuk menyembah Tuhan, Engkau yang siap untuk memuji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan satu kali lagi bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Datanglah dengan penuh ucapan syukur, datang dengan penuh kerinduan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sembahlah Allah kita yang kudus. Sembahlah Allah kita. Dia hadir tengah-tengah kita. Yes. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, yes. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Berikan hatimu untuk Tuhan, sembahlah Dia. Kau kudus, kami punya Allah yang kudus, kami sembah, sembah, haleluya, sembah, sembah, haleluya, haleluya, sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Nikmati hadirannya, nikmati Yesus, sembah Raja. Kira lama ya lama, sekira lama ya lama ya lama. Dia nama, dia Yesus. Kuralabayaralabasyaka namamu. Kuatkan kami, pulihkan kami. Kiralaba, yaralaba, yaralaba, ya Bapa. Kami rindu Engkau, kami rindu, kami rindu. Kami anak-anak Tuhan, kami rindu kepada Bapa kami. Kami anak-anak-Mu, kami rindu kepadamu Tuhan. Kiralaba, yaralaba, yaralaba. Kiralaba, ya Abba, ya Abba, Yesus. Oh, Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan ada engkau yang berdiam diri. Ini adalah kesempatan yang baik di mana Tuhan hadir tengah-tengah kita. Datang dengan rasa syukur. Terima kasih kami sehat Tuhan. Terima kasih kami kuat karena Engkau. Kami datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang kita bisa bangkit berdiri kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sembah, sembah.
kagum akan kebaikan-Mu. Sungguh kami percaya akan mujizat Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan. Kami sambut Engkau Raja. Yes. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Kau ku kagumi. Suara Bapak Ibu sendiri katakan. Dalam hati, kasih-Mu tiada. Yes, kami mengagumi Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Berikan sorak-sorai. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Yes, kami akui Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, yes, ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati. Kami rasakan kasih Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari berikan tepuk tangan yang panjang. Haleluya. Semua yang bernafas, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama Tuhan. Mari engkau yang percaya, sama-sama berkata, amin. Yes, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Percaya Allah kita dahsyat, amin. Amin. Percaya Tuhan Yesus memberkati kita berlipat-lipat kali ganda, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Hey, hey. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Oh ya iya, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Karena miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Katakan haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, 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 oh. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau yang percaya berikan sorak-sorai. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau
untuk kembali duduk. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, amin. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Coba bilang ke kanan dan ke kirinya dulu. Kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sungguh hari ini luar biasa Bapak Ibu. Saya rasanya tambah awet muda Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya duet sama Yohan Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Yohan ini umurnya sama dengan anak saya Bapak Ibu. Tapi dia sudah ada di atas mimbar. Dia sudah melayani Tuhan, itu sungguh anak yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu. Di balik anak yang luar biasa juga ada kedua orang tua yang luar biasa dan juga Cece yang luar biasa. Amin. Boleh berikan tepuk tangan dulu. Haleluya. Tadi Yohan sempat panggil ibu. Saya bilang, waduh, Cece aja. Menolak tua Bapak Ibu ya. Haleluya. Enggak Bapak Ibu ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya Rahel Mutiara sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya dari Bapak Purnomo dan juga Ibu Itang. Terima kasih banyak. Saya sangat suka cita Bapak Ibu bisa melayani bersama-sama di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya lepas masker sekitar 5-10 menit, 15 menit atau setengah jam boleh Bapak Ibu? Gak ada yang amin kalau saya bilang setengah jam ya. Oke, cukup 5-10 menit saja Bapak Ibu. Agak panas saya Bapak Ibu, karena saya kalau nyanyi itu, wah apinya banyak kayaknya gitu ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bersaksi sedikit saja. Ini apa yang menjadi pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Pengalaman hidup saya, suami dan juga anak saya Nicholas bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menikah beberapa tahun yang lalu ya, sudah lama, sekitar 14 tahun yang lalu saya menikah dengan suami. Dan 1, 2, 3 tahun, 4 tahun berlalu semuanya baik Bapak Ibu. Semuanya baik. Karena bukan hanya dari segi keuangan, dari kebahagiaan dan semuanya Tuhan cukupi. Bapak Ibu Saudara, di saat kondisi yang baik seperti itulah suami saya bisa membeli sebuah rumah, dia bisa beli apartemen dan kita punya mobil lebih dari 1 Bapak Ibu Saudara. Bukan saya pamer, ini zaman dahulu kala Bapak Ibu. Jadi ada storynya. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai seorang ibu rumah tangga biasa saya menikmati itu. Saya di rumah ngurus suami, ngurus anak. Saya belum pernah melayani Tuhan. Tapi saya pernah bercerita kepada suami saya ingin sekali melayani Tuhan. Karena saya sangat senang gitu. Dah lupa Bapak Ibu, lupa. Kenapa? Karena saya ibu rumah tangga biasa. Udah lanjut lagi seperti ibu rumah tangga seperti biasa. Bapak Ibu Saudara, karena satu dan lain hal, apa yang menjadi milik kami yang tadi saya sebutkan itu mulai hilang satu persatu. Kenapa? Karena suami saya mengalami yang namanya kebangkrutan. Suami saya mengalami yang namanya kebangkrutan. Kami harus merelakan jual mobil, jual apartemen, kami harus jual juga rumah kami Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, singkat saja cerita, saya punya uang setelah membayar seluruh hutang masa lalu, saya masih memiliki sedikit uang. Sedikit uang itulah saya pergunakan dengan suami untuk kami membeli 1 unit Honda Brio. Honda Brio bekas, bukan baru Bapak Ibu. Tapi saya merasa dengan suami itu cukup bagi kita bertiga. Karena kita nggak keluarga banyak-banyak, kita hanya bertiga Bapak Ibu. Cukup. Dan juga suami saya berusaha untuk bisa mencicil kembali apartemen. Apartemen juga tidak besar Bapak Ibu. Mungkin hanya sebesar ya studio ya, kalau Bapak Ibu tahu studio. Tidak ada kamarnya. Ya udah, itu rumah, itu ruangan, itu dapur, itu kamar mandi semua jadi satu di situ. Tapi di situ kami tetap bersyukur. Saya merasa itu cukup. Yang penting hutang lunas, hidup sederhana, itu sudah sangat bersyukur. Bapak Ibu Saudara, ada satu titik ternyata saya dan suami juga kembali tidak bisa membayar apartemen kami. Kenapa? Karena tidak adanya pekerjaan. Suami saya dan saya sudah mencari, berusaha menunggu, tapi belum Tuhan berikan. Bapak Ibu, di satu titik itu teman saya menawarkan begini, kamu titipkan saja mobil Honda Brio-mu kepada saya, dan saya akan memberikan kamu sejumlah uang untuk kamu bisa membayar seluruh cicilan apartemen.
Kami percaya Bapak Ibu, sungguh kami percaya. Kenapa? Karena dia juga pelayan Tuhan. Mohon maaf nih Pak, bukan nyindir Bapak, dia pemain bass. Kebetulan dia pemain bass, bukan Bapak yang ini Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami percaya. Saya menitipkan mobil saya kepada beliau dan ternyata ketika mobil saya sudah diberikan, dia janji akan mentransfer saya. Itu tidak pernah terjadi sampai hari ini Bapak Ibu. Amin kok Titi, luar biasa loh kok. Saat itu saya nggak bisa bilang amin kok. Hati udah gelisah, suami saya udah gelisah, saya lebih gelisah lagi gitu kan. Kami perlu uang, tapi kami tidak mendapatkannya. Dan kendaraan kami satu-satunya yang menjadi jaminan kami, itu pun dibawa lari sama orang. Bapak Ibu Saudara, kami pulang dengan tangan hampa. Ketika kami masuk apartemen ternyata gelap gulita. Kenapa? Saya nggak bisa bayar listrik. Perlu Bapak Ibu tahu tinggal di apartemen itu ternyata mahal Bapak Ibu. Saya harus bayar listrik, air dan macam-macamnya itu sekitar 2 juta. Padahal itu apartemen murah Bapak Ibu. Nggak sanggup saya, nggak sanggup Bapak Ibu. Kami tidur 1 hari 1 malam dengan kondisi yang gelap dan panas. Jujur saya nangis Bapak Ibu. Saya kasihan sama anak saya gitu loh. Saya kipasin dia, gantian sama suami saya, gak apa-apa kita panas gitu. Saya sama suami saya berdoa, kenapa Tuhan, kenapa begini gitu. Kenapa harus sampai seperti ini, kenapa kami harus melihat anak kami tidur dengan kondisi yang panas dan gelap. Bapak Ibu, 1 malam itu kami bisa lalui karena saya percaya ketika keluarga berkumpul, Tuhan Yesus hadir, itu pun ada kekuatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika esok harinya saya dan suami kami pergi makan. Bukan makan mewah, hanya ke warung depan itu loh Bapak Ibu. Asal udah bisa makan saya bersyukur. Kami ke warung depan. Pas saya balik pintunya dikunci. Saya nggak bisa lagi pakai fingerprint ya, kita nggak bisa masuk. Di situ orang apartemennya bilang begini, nggak bisa masuk Bu, Ibu harus bayar dulu sama Bapak katanya. Loh, terus saya harus tinggal di mana? Barang-barang saya ada di dalam. Ya gimana Bu, pokoknya Ibu harus bayar dulu baru bisa ambil, baru bisa masuk katanya. Ya Tuhan, saya duduk di lobi. Duduk di lobi, saya sama suami saya berpandang-pandangan. Namanya anak kecil kan dia polos. Dia tanya, ayo masuk Ma, ayo masuk, ngapain di sini gitu. Wah itu sudah sangat tidak kuat lagi saya dengan suami Bapak Ibu. Bapak Ibu, di saat kondisi kita terpuruk, saat saya merasa dan suami tidak ada jalan keluar, tiba-tiba ada seorang yang jauh dari Timika. Bapak tahu Ibu, Timika itu ada di Papua, jauh banget. Telepon saya. Saya ketemu orang ini cuma 2 kali ya. Kita baru ketemu orang ini 2 kali. Di sana itu dia telepon saya, dia bilang kamu datang titik A. Saya tunggu kamu sekitar 5 sampai 10 menit. Orang ini kalau ngomong saya enaknya Bapak Ibu, mohon maaf nih ya. Karena dia kaya sekali jadi mungkin enak gitu kalau ngomong ya. Tak tunggu kamu 5-10 menit lagi, kamu gak datang, awas kamu. Astaga Bapak ini mau berdamai atau mau ngajak berantem gitu kan. Kami pergi ke sana, ternyata kami ditunjukkan 1 buah rumah. Dia bilang, gimana? Dengan gayanya gitu ya. Gimana rumah saya bagus kan? Rumah saya mewah kan, 2 lantai loh. Katanya, tapi ya sebenarnya ini perumahan biasa. Karena saya, anak saya dan istri saya gak suka tinggal di perumahan seperti ini. Maaf saya sebutkan mereka lebih suka tinggal mungkin di Graal Family Surabaya dan kota-kota lain, perumahan-perumahan besar yang ada di Surabaya. Saya gak suka tinggal di sini. Anak saya sudah saya liatin, dia bilang, apa masa ini rumah katanya. Bapak Ibu tahu rumahnya 2 lantai, ada 4 kamar. 4 kamar mandi lagi. Bayangin nyikatnya susah kan Bapak Ibu ya. Di sana saya cuma dipamerin, dia berusaha menyombongkan dirinya. Saya dan suami, kami berpegangan erat. Kami berpegangan erat bukan mesra Bapak Ibu, tapi saling kuat-kuatan ini pegangan. Sampai kapan seperti ini? Dia bilang gini, rumahku bagus gak? Rumahku bagus gak? Dia omongin itu berkali-kali. Air mata saya semakin lama deras Bapak Ibu. Karena saya mikir gini, saya lo gak punya tempat tinggal Tuhan. Kenapa orang ini nanya terus? Bapak Ibu tahu, ketika air mata saya sudah turun dia berkata begini, Rahel, Setiawan, kamu tinggal
nangis sama suami saya. Saya bilang, saya nggak ada uang Pak, saya nggak ada uang. Gimana caranya saya bayar Bapak? Saya bilang. Dia bilang apa? Saya tahu kamu gak punya uang. Makanya saya bilang, kamu tinggal di rumah ini. Bapak Ibu tahu, sampai hari ini saya menempati rumah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita saat rasa tidak ada jalan keluar, di situ saya dan suami tetap berdoa. Kami berserah dan kami tetap berusaha. Karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Amin. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Siapa yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saat kondisi kita lemah, saat kita terbaring sakit, saat kita tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara, itu ada Tuhan. Tuhan tetap menolong setiap kita. Amin. Bapak Ibu, saya bersyukur sampai hari ini saya sama suami masih bisa bertahan, masih bisa melayani semua karena anugerah Tuhan. Satu lagi kesaksian saya yang ini mungkin nyambung dari semuanya, ketika saya nggak punya mobil, Tuhan izinkan saya kasih DP, saya bisa ambil satu mobil lagi yang saat ini saya pakai. Bapak Ibu Saudara, saya berusaha sama suami untuk bisa cicil karena nggak mungkin kami pakai motor Bapak Ibu, karena kami bertiga. Kami bertiga bingung kalau mau pergi. Akhirnya saya dan suami, ayo dicoba, kita hemat, kita berusaha, kita bisa cicil itu semua. Bapak Ibu Saudara, ketika ada pandemi dan ada tawaran dari leasing ya yang berkata begini, Ibu Bapak boleh relaksasi mobilnya supaya bayar bunganya saja, nanti bayar cicilannya mundur. Sempat saya dengan suami sudah mendaftar. Tapi baru saya dengan suami mendaftar, ada seorang anak Tuhan, Bapak ini ya, hamba Tuhan ini, salah seorang Bapak yang luar biasa baik, dia tinggal di Kota Malang, Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, beliau tiba-tiba telepon saya ketika saya lagi senam. Bapak Ibu Saudara tahu lah ya, gerakan senam kan berisik gitu ya, tapi saya lihat dari jauh kok HP saya nyala gitu. Akhirnya saya angkat teleponnya, Bapak itu manggil saya itu Ci. Saya gini, dalam hati saya, umurnya jauh dari saya tapi Bapak manggil saya kok Ci gitu ya. Lagi-lagi saya merasa tua Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Bapak itu berkata begini, Ci Rahel, coba dicek rekeningnya. Namanya ibu-ibu, mana ibu-ibu, coba angkat tangannya ibu-ibu. Dalam berapa detik Bapak Ibu Saudara, ayo dalam berapa detik ibu-ibu. Ibu Ita 2 detik, ada yang 1 detik, pasti langsung ke ATM, pasti langsung buka m-bankingnya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Saya langsung Bapak Ibu Saudara, nggak terima kasih dulu, belum langsung tutup gitu, langsung lihat gitu. Saya hitung nolnya 1, 2, 3, 4, 5, nolnya banyak pokoknya, nggak ada yang gelundung. Nolnya banyak, Bapak Ibu Saudara tahu? Dia bilang begini, Ci Rahel pergi lunasi mobilnya, gak perlu lagi cicil mobilnya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu, yang saya alami bersama dengan suami bukan sekejap Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, 4 tahun kami lalui. 4 tahun kami lalui Bapak Ibu. Tapi di dalam 4 tahun itu kami tidak pernah menyerah. Tetapi kami berserah kepada Tuhan. Amin. Coba bilang ke kanan, ke kirinya dulu. Bilang begini, ayo berserah, ayo berdoa, ayo berusaha. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Kalau saya, suami dan Nikolas ditolong Tuhan, saya percaya kita yang hadir pada ibadah hari ini, hadir di PD Ribon, kita semua diberkati, kita semua terima mujizat dari Tuhan. Amin, amin, haleluya. Jangan pernah padamkan apinya Bapak Ibu Saudara, jangan padamkan rohnya, ayo terus menyala-nyala, ayo terus maju melayani Tuhan. Semua rintangan kita bisa lewati, kenapa? Karena Tuhan yang ada di depan kita, Tuhan yang menjadi perisai kita. Amin. Haleluya. Kita nggak boleh kalah sama Yohan.
masih muda sudah melayani Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu sekali lagi buat Yohan yang luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak perpanjang lagi. Kita mau tundukkan kepala. Kita nikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara tahu, ada kesaksian juga yang luar biasa dari Ibu Ita. Saya baru hari Minggu kemarin itu mendengarkan kesaksian Ibu Ita yang luar biasa. Mungkin kalau saya jadi Ibu Ita, belum tentu saya sanggup kehilangan seorang anak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada hal yang luar biasa di balik kebaikan hati Ibu Ita dan Pak Pur. Semua keluarga ini melayani Tuhan, Aileen melayani Tuhan, Yohan melayani Tuhan. Semua akan diberkati Tuhan. Seluruh keluarga melayani Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini Tuhan berseru kepadamu. Bukan untuk kami bersedih Tuhan. Tetapi kami bersyukur, kami berbahagia. Karena kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguat. Semua angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah, Tuhan menolong. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Kami percaya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan menolong
Bapa buat malam hari ini yang begitu indah. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar semua pujian pengagungan kami. Roh Kudus, beracaralah di tempat ini, terlebih beracaralah di hati kami masing-masing, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja di dalam roh kami, manunggal, sehingga apa yang disampaikan terus menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap diberkati oleh kebenaran firman, mari sama-sama kita ucapkan amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Amin, luar biasa. Berjalan bersama Tuhan kita pasti cakap menanggung segala perkara, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah ikut hadir di tempat ini, ikut menikmati lawatan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara keluar dari tempat ini tidak akan sama ketika Bapak Ibu masuk dari tempat ini, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mohon izin untuk bisa melepas masker, tapi saya minta dengan hormat Bapak Ibu semuanya, para pelayan tetap memakai masker ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tergerak sekali untuk memberikan satu tema, yaitu mengenai pencarian manusia. Kita tahu bahwa di dunia ini seringkali kita temukan bahwa manusia itu selalu mencari dan mencari. Tapi hari ini kita akan bahas pencarian manusia yang paling oke, pencarian manusia yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu pencarian ketika manusia itu mencari Tuhan. Amin. Sorak-sorai untuk Allah kita dengan orang-orang yang di sini yang giat untuk mencari Tuhan. Ayo sama-sama kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Saya ingin rindu Bapak Ibu Saudara membaca, mengikuti. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saya rindu Bapak Ibu Saudara ikut membaca firman, minimal telinganya sendiri mendengar. Amin. Yuk kita baca. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita diperhadapkan satu ayat emas, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Wah Bu, carilah dahulu kerajaan Allah ini apa Bu? Hari ini saya akan membahas 5 pencarian manusia yang terhubung dengan Matius 6. Mari sama-sama jawaban dari Matius 6 ini kita buka di dalam Yohanes 2. Hari ini jawaban itu ada di dalam Yohanes 2 pasal aja. Yohanes 2, 3 dan 4. Yuk kita baca Yohanes 2 ayatnya yang kedua. Jawaban ayat ini terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Sudah? Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saya ambil lagi yang ayat pertama. Perikop pasal 2 dimulai dari pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, perikop ini mengatakan bahwa mereka kekurangan anggur. Mujizat pertama yang dilakukan Yesus yaitu di sebuah pernikahan. Bukti bahwa Tuhan Yesus begitu menghargai sebuah pernikahan. Jadi dia hadir
di pernikahan. Bukan hanya dia hadir ketika diundang, tapi Yesus memberikan mujizat. Saudara, kita tahu sebelum mujizat itu ada satu masalah, ada satu problem yang seperti dialami oleh apa ini manggilnya, enggak mau dipanggil ibu ya, panggil Meme aja ya, Meme Rachel dan keluarganya. Seakan-akan seolah-olah mereka kehabisan anggur. Tapi kita pelajari, ketika mereka kehabisan anggur, ada seorang ibu yang membantu, yaitu Ibu Yesus. Dan Ibu Yesus ini mengatakan, kalau mereka nanti minta apa saja, kamu turuti ya kepada para pelayan-pelayan. Saudara, hari ini saya diberi kehormatan oleh suami untuk di bulan November menyampaikan firman terlebih dulu. Saya katakan, kok aku Pak yang pertama, harusnya kan kamu. Enggak, aku yang kedua aja, kamu yang pertama, lady first katanya gitu saudara. Nah saudara, peran seorang ibu sangat luar biasa. Dari mulai dia mengandung, dia memerlukan banyak tenaga. Kalau ada yang hormonnya enggak oke, maka dia akan muntah-muntah, lemes, menghabiskan berbulan-bulan untuk proses itu. Kalau badannya oke, dia akan sanggup melewatinya. Waktu saya hamil Aileen, saya sanggup melewati. Saya enggak mengalami muntah, saya enggak mengalami pusing. Saudara, sampai pada melahirkan proses yang sangat sulit. Bahkan orang Jawa bilang bertaruh nyawa. Dikatakan bertaruh nyawa. Firman Tuhan ini adalah satu panduan hidup yang lengkap. Di sini pun dikatakan, coba dibuka 1 Raja-Raja pasal 2, kalau tidak salah ayatnya 19, coba. Ada satu garis, ada satu benang merah dalam Bible kita, bahwa kita harus menghormati perempuan yang bernama ibu. Ayo kita baca 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. Batsyeba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk siapa Bapak Ibu? Untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Ini hanya intermezzo aja. Nanti next kapan saya akan bahas arti ibu dan arti duduk di sebelah kanan. Betapa pentingnya penghargaan yang diberikan untuk ibu. Sampai Raja Salomo mengatakan, ambil kursi, berikan untuk ibuku. Dan ibunya disuruh duduk di sebelah kanan. Yesus mati, masuk ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betapa pentingnya kursi sebelah kanan. Kursi kemenangan, kursi kehormatan yang diberikan oleh Raja Salomo untuk seorang ibunya. Nah saudara, kita kembali lagi. Ada satu ketaatan yang diberikan oleh Ibu Yesus. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ada ketaatan dari pelayan yang diberikan dari petunjuk seorang ibu. Sebab itu hari ini banyak ibu-ibu yang datang. Saya senang sekali. Tadi dilayani WL-nya oleh seorang ibu juga yang wonderful. Seorang ibu yang kuat. Bahkan dikatakan seorang ibu yang jadi Wonder Woman ya. Ibu Rachel ya. Hari ini banyak ibu-ibu juga yang pasti seorang Wonder Woman. Bahkan dikatakan mengalahkan hampir sama posisinya seperti guru. Yaitu pahlawan tanpa tanda jasa. Amin. Sorak-sorai untuk ibu malam hari ini. Haleluya. Jadi ketika anggur itu habis, ada satu pribadi yang bernama Yesus. Yesus datang memberi sukacita. Amin. Yang kedua yang kita pelajari, kita buka di dalam Yohanes 2 ayatnya yang ke-14. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Saudara,
Bait suci ini dibuat berdagang. Bukan hanya berdagang tapi sudah dikotori. Kita melihat bahwa perdagangannya itu semua ternak-ternak dimasukkan di dalam bait suci yang seharusnya rumah Allah. Bait suci ini juga identik dengan hati kita. Hati kita ini jangan dicampur dengan hal-hal yang kotor. Mungkin gambarnya bisa ditampilkan. Hati manusia itu tergantung dari manusianya. Mau diisi dengan apa? Mau diisi dengan hal-hal yang baik atau bahkan diisi dengan hal-hal yang kotor? Apakah hati kita ini mau kita isi dengan tikus, kita isi dengan lembu, kita isi dengan berhala, uang, atau apa? Itu tergantung kita sendiri yang meminit. Nah, tapi Tuhan Yesus ketika hati kita mendapatkan satu perlakuan yang buruk, artinya mungkin hati kita kotor. Ada lembu-lembu, ada kambing-kambing domba yang sudah, maaf kata, buang kotoran di situ dengan kepahitan, dengan iri hati, dengan benci, dengan sesama, tidak mudah melupakan. Orang yang tersakiti cenderung menyakiti orang lain. Orang yang tersakiti akan cenderung menyakiti orang lain. Hari ini Yesus mengatakan, ketika manusia kurang kesucian, carilah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hai semua orang yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat. Yesus sanggup memberikan kelegaan dan kesucian. Sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Yang ketiga, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, di sini artinya bukan lahir kembali sudah besar, sudah umur 30, sudah umur 17, berbuat salah. Bukan berarti dimasukkan lagi ke dalam kandungan, bukan. Tetapi lahir yang baru. Lahir yang baru ini artinya bahwa manusia batiniah kita. Kalau manusia jasmani kita mungkin bisa keriput, bisa rambutnya bisa ubanan, bisa keriput. Tetapi yang dibahas di sini adalah manusia batin. Manusia batiniah kita ini harus selalu diperbaharui setiap hari. Bahkan firman Tuhan katakan setiap pagi aku mencari wajah-Mu Tuhan, karena aku ingin mendapatkan pembaruan-pembaruan yang dari Kristus. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Artinya ketika batin kita dibaharui, maka kita mendapatkan satu pembaruan dari Kristus. Baik pikiran kita, baik hati kita, baik roh kita. Yang seharusnya roh kita ini adalah penurut. Harusnya kita bisa mencapai damai sejahtera, mencapai kasih sukacita dari Tuhan. Tapi ketika kita menolak pembaruan dari Kristus, yang ada roh kita berbeban berat. Roh kita terluka, roh kita mudah tersinggung, roh kita mudah iri hati, mudah dengki, mudah kepahitan, mudah menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, rugi kalau kita menyimpan kesalahan orang lain. Beberapa tahun yang lalu saya menerima berita bahwa kepahitan itu seperti kulit udang. Kalau kita simpan, kita bawa terus, baunya apa Bapak Ibu Saudara? Busuk. Kulit udang itu ketika pertama kita bawa mungkin gak berasa. Kalau ibu-ibu yang suka masak di dapur gak akan berasa ketika dia membawa kulit udang itu sekitar 20 menit. Coba kalau sudah 2 jam, pasti baunya busuk dan itu mengganggu. Jangan biarkan kesalahan orang lain yang mereka sengaja atau tidak sengaja mengganggu kehidupan kita. Amin.
lepaskan pengampunan, percaya ketika engkau melepaskan pengampunan, berkat Tuhan akan diturunkan untuk kita. Sorak-sorai untuk Allah kita. Yang percaya katakan amin. Saya beri sedikit rahasia. Ketika kita tidak bisa mengampuni, ketika kita kepahitan, ketika kita iri hati, waktu Tuhan mau memberikan berkatnya kepada kita, Tuhan dicolek sama setan. Tuhan, kok diberkati? Kan anakmu itu masih kepahitan. Ayo, Tuhan sendiri loh yang janji. Kalau kepahitan, semua dengki, iri hati, semua yang jahat ada di hati manusia, katanya engkau gak bisa memberkati. Saudara, jangan kalah sama setan. Iblis punya anak buah namanya setan dan roh-roh halus. Nah, kita gak boleh kalah dengan iblis maupun setan. Kenapa? Karena kalau kita kalah melalui pikiran kita, kita diserang oleh iblis. Melalui hati kita, kita diserang oleh iblis. Menimbulkan dengki, iri hati. Wah, rugi. Tuhan gak bisa mencurahkan berkatnya untuk kita. Saya yakin di tempat ini gak ada. Amin. Di tempat ini adalah orang-orang yang sudah memberikan beban beratnya kepada Tuhan. Amin. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Yang keempat, Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, di dalam perikop yang keempat ini Yohanes menceritakan seorang wanita yang pasti kita sudah hafal ceritanya, bahwa wanita ini sukanya kalau ngambil air ke sumur nggak mau pagi-pagi. Ibu-ibu kalau masak pagi atau jam 12, ibu-ibu? Pagi. Secara logika, secara kebiasaan, kalau seorang wanita ngambil air di sumur untuk masak pasti pagi-pagi. Tapi kita melihat di dalam perikop Yohanes 4, ada seorang wanita yang kalau ambil air sukanya siang. Jam 12-an dia baru ambil air di sumur. Kenapa? Karena ada beberapa rahasia dalam kehidupannya yang dia tidak mau dicolek oleh orang. Apa rahasianya? Suatu saat Yesus datang bertemu dengan perempuan ini di sumur. Dan dia katakan, aku mau minta air. Lalu perempuan ini mengatakan bahwa aslinya orang Samaria dan orang Yahudi ini jarang sekali berkumpul. Sebab itu ketika Yesus minta air, perempuan ini berkelit gak mau ngasihkan air. Setelah dia berdebat, dia dikasih perdebatan sampai akhirnya singkat cerita Yesus mengatakan, panggil suamimu. Lalu wanita ini kaget. Suamiku, aku gak punya suami Tuhan. Dan dia katakan, benar katamu, 4 laki-laki dan 5 laki-laki yang sekarang tinggal denganmu juga bukan suamimu. Nah, seketika wanita ini menjadi heran. Siapa dia? Kenapa dia bisa mengerti semua rahasia kehidupanku di masa lampau? Singkat cerita, dia mengakui bahwa yang di depannya adalah Yesus. Dan dia katakan di dalam perikop ini bahwa aku gak pernah puas. Artinya dengan 4-5 laki-laki pun dia gak merasa puas. Kita lihat bahwa minum kurang kepuasan. Kalau kita lihat orang yang terdampar di laut, maka dia gak akan bisa minum air laut. Karena air laut itu rasanya asin. Jadi semakin dia minum akan semakin berasa haus. Tapi Yesus mengatakan bahwa kita harus minum air kehidupan. Minum air kehidupan, air yang bisa memuaskan setiap kehidupan kita. Saudara yang kekasih, minum ini dikatakan dari bahasa Yunani pineto atau tindakan yang berulang-ulang. Kita nggak bisa minum air hidup kalau kita memutuskan hubungan dengan Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara
yang hari ini mungkin kau mengalami kehausan, tetap jalin hubungan dengan Kristus. Karena dengan begitu Bapak Ibu Saudara bisa menikmati air hidup yang dari Kristus. Amin. Yang terakhir, yang kelima, Yohanes 4 ayatnya yang ke-46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Saudara, pasal 2 dimulai di Kana dan Galilea. Pasal 4 diakhiri di Kana dan di Galilea. Sungguh hal yang sangat luar biasa. 5 pencarian manusia ini dijawab dari 2 pasal. Saudara tahu, dia mengatakan bahwa ada seorang anak dari pegawai istana yang sakit. Artinya pencarian manusia yang kelima adalah kurangnya kesehatan. Seringkali iblis juga memakai kesehatan kita sebagai alat. Waduh, aku mau ibadah ke Ribon. Waduh, tapi rasanya kok punggungku sakit ya? Kok kakiku sakit ya? Seringkali iblis beracara. Iblis itu bukan merupakan satu penampakan yang angker saja. Bahkan beberapa orang mengatakan iblis itu bukan penampakan seorang yang berwajah ganteng, berwajah cantik. Tapi iblis juga penampakan berupa sakit penyakit. Masih ingat dengan perempuan yang bongkok berapa tahun itu, tapi dia mendapatkan mujizat ketika dia bersemangat datang untuk beribadah ke gereja. Pada pasal ini dikatakan bahwa ada anak pegawai istana yang sakit. Dia kurang sehat. Tetapi kita lihat bahwa dikatakan ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Kita coba ke ayat 53. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Saudara, anakmu hidup diulang dari ayat 50 dan ayat 53. Yesus mengatakan betapa pentingnya dalam satu pasal diulang-ulang. Kalau nggak diulang aja penting, apalagi diulang. Berarti ada satu hal yang penting. Ketika engkau mengalami sakit penyakit, tetaplah berhubungan dengan Tuhan. Percayai Dia sumber mujizat kita. Amin. Tidak ada hal yang tidak mungkin asalkan kita berjalan bersama Tuhan. Hari ini mungkin kau mengalami, Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami kesulitan. Pandemi ini merubah habit kita. Yang dulu sukanya belanja, dulu sukanya shopping, sudah tidak bisa lagi. Sekarang kalau kita shopping harus melalui online. Minimarket menyerahkan nomor HP supaya kita bisa chatting. Dia akan kirim semua kebutuhan kita. Habit kita pun berubah. Belum lagi makan, biasanya kita suka makan di luar. Tapi sekarang beberapa tempat memakai take away, harus dibawa pulang. Pandemi ini diizinkan Tuhan memang untuk merubah habit kita. Dan terlebih untuk menampi, mana sih anakku yang setia untuk tetap berhubungan karib dengan Tuhan. Mana sih anakku yang sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan, tetapi justru fokus kepada masalahnya. Saudara, hari ini ada satu berita baik. Pencarian manusia yang kelima-limanya tadi bisa dijawab oleh satu pribadi bernama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sorak-sorai untuk Allah kita. Dan Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Ketika engkau mengalami beban berat, letih lesu, ditipu orang, mungkin orang yang seharusnya kita percaya, seperti kesaksian daripada Meme Rahel. Dia percaya memberikan mobilnya, tapi ternyata orang yang dipercaya itu memberikan hal yang buruk, memberikan satu hal yang di luar kemampuan daripada Meme Rahel,
sehingga dia harusnya mendapatkan uang daripada penjualan mobil, tapi ditipu. Saudara, kadangkala Tuhan izinkan sesuatu yang buruk karena Tuhan menyayangi kita. Amin. Dia ingin menarik kita untuk kembali ke hadiratnya, menarik kita untuk kembali ke mimbarnya, ke mezbahnya. Dalam hidup kita ini kita harus meletakkan hidup kita di mezbah Tuhan. Saya undang pemain musik PAW untuk maju ke depan. Kita pujikan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri. Dapat menghiburku, Tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan sama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Amin. Hanya Yesus jawaban hidup. Amin. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Yesus satu-satunya jawaban hidup kami. Amin. Sore hari ini kami bersyukur buat sharing kebenaran firman hari ini. Kami diingatkan lagi Tuhan bahwa 5 pencarian manusia semuanya hanya kami dapat ketika kami bisa bergaul karib dengan Engkau, Amin. menikmati hadirat-Mu. Yes. Dan ketika kami menikmati diam ada di dalam hadirat-Mu, kami percaya atmosfer surga Yes. akan ada di dalam genggaman tangan kami. Atmosfer surga akan kami alami di dalam rumah tangga kami, di dalam setiap kehidupan kami, bahkan di dalam setiap sisi
pekerjaan, bisnis kami. Yes, amin. Hari ini kami berdoa untuk setiap jemaatmu yang hari ini hadir. Yang miskin Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Yang kaya Tuhan berkati menjadi semakin kaya di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang letih, lesu, berbeban berat di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu nyata mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya menerima semua berkat, kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan sudah kasih kita yang terbaik. Mari kita memberikan lebih baik lagi untuk Tuhan. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan setiap kami tangan-tangan yang memberi. Karena kami percaya Bapa, Tuhan yang akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami siap untuk memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Hey. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ita Lintar yang sudah memberikan firman yang sangat luar biasa. Ada pengumuman dari Bapak Purnomo. Haleluya. Malam ini yang diberkati Tuhan, kita lambaikan tangan, beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita yang dahsyat. Masih ada waktu 2-3 menit, saya akan melengkapi. Kalau tadi Ibu Raquel sudah ditolong Tuhan, ditolong ekonominya, ya. Saya akan bersaksi 2 menit saja. Kamis kemarin
Tangan saya tiba-tiba yang sebelah kanan tidak bisa digerakkan sama sekali. Sakitnya luar biasa. Istri saya, Bu Ita, agak panik ya saudara. Terus saya diajak ke rumah sakit terapi di Persada. Pulang dari Persada tambah sakit saudara. Malamnya hari Jumat saya berdoa kepada Tuhan. Kalau Ibu Rakel tadi waktu-waktu yang kepepet datang kepada Tuhan. Malam Jumat saya nggak bisa tidur, perut sampai sakit, merasakan sakitnya luar biasa. Tangan nggak bisa digerakkan saudara. Saya datang kepada Tuhan meminta pertolongan dan kesembuhan. Hari ini meskipun masih 90% saya sudah bisa bergerak. Puji Tuhan saudara, tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Kemarin saya segini kan nggak bisa, ya anak-anak juga bingung saudara. Tapi kalau setiap orang datang kepada Tuhan, pasti ada pertolongan. Katakan amin. Ya, minggu depan ada perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa membawa sahabat, teman-teman, anak, cucu dan sekalian, dan juga dilayani oleh Mojokerto ya. Dari tamu Mojokerto. Memang bulan ini saya absen. Nanti Desember saya akan mempersiapkan, Tuhan akan memberkati Ribon malam hari ini ya. Saya juga umumkan, saya minta bantuan doa. Nanti tanggal 9 Desember ada KKR Ribon. Saya kepinginnya mau menyewa di gedung yang besar, tapi beliau yang melayani bilang sudah di sini saja tidak apa-apa. Saya yakin dan percaya saudara berdoa, nanti tanggal 9 dilayani dari Surabaya. Semuanya kita harapkan untuk bisa membawa jiwa-jiwa yang baru, dan juga nanti bisa ditambah kursinya kurang lebih 200 orang. Ya itu aja, mari saudara, saya jemput untuk berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengarkan dan menjawab doa. Beri tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, Allah Roh Kudus, Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah malam hari ini Tuhan. Berkati para anak-anak dan hamba-hamba-Mu
yang sudah melayani Engkau Tuhan. Berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Berkati Ibu Rakel bersama suami dan anak ya Bapa. Kau apapun yang dikerjakan, buatlah berhasil dan beruntung. Berkati kesehatannya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam setiap lidah bibir hamba-Mu. Berkati Ibu Tati ya Tuhan, dengan hikmat yang luar biasa. Kau pakai Tuhan, pekerjaan dimanapun saja berada, untuk memuliakan nama Engkau saja ya. Sekarang saudara-saudaraku, angkat kedua belah tanganmu. Terbukalah tingkap-tingkap langit. Terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Hamba-Mu mengingat segala yang ada untuk turun atas kami semua. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian-Mu turun-temurun. Diberkati hidup nikah dan anak cucu-Mu. Diberkati usaha pekerjaan-Mu. Diberkati studi kesehatan-Mu. Jalan-Mu dibuat naik bukan turun. Engkau dibuat kepala bukan ekor. Sekarang saudara-saudara, bawa dan nikmati anugerah Allah, kasih sayang dan perbuatan ajaib daripada Yesus Kristus. Persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sudah terima berkat, kita katakan amin. Sampai jumpa.